anak-anak, hari ini akan saya ajarkan lagi beberapa yang belum saya yang bagian 3 tools dasarnya yang belum sempat kemarin saya ajarkan. Nah, untuk mirror waktu itu sudah, yang dulu sekali sudah saya ajarkan. Untuk copy juga sudah saya ajarkan. Untuk array itu belum, move juga belum, seingat saya, atau memindahkan. Nah, terus memperbesar dan memperkecil kotak. Oke, yang saya ajarkan kali ini yaitu mengcopy. Mungkin ini sekedar mengingat dulu waktu itu sudah. Ini tinggal mengcopy saja yang akan saya ajarkan. Kotak-kotaknya yang untuk di-copy. Oke, misalkan saya punya sebuah kotak di sini, ukurannya yaitu 150, 150. Oke. Ini ukurannya 150 kali 150. Anggap saja di sini adalah dia itu kolom. Nah, jika saya punya kolom, akan saya copy sebanyak kolom yang saya mau. Misal ini sebentar dulu, saya buat kotaknya seperti ini. Saya misalkan punya tanah seluas misalkan 3 meter kali 4 meter, anggap saja seperti itu, kecil sekali. Oke, saya gambar 3000, enter. Oke, maaf, saya pakai rectangle aja biar cepat. Oke, saya pakai rectangle. Saya buat kotak di sini, tanah misalkan seluas 3000 dengan panjang 3000, lebar 4000 mm. Oke, nah kolomnya akan saya letakkan tepat di sini. Oke, tepat di letaknya di garis asnya. Oke, langkahnya yaitu seperti biasa, yaitu ketik CO atau copy, diketik lengkap boleh, di CO gitu aja boleh, CO, enter. Nah, sekarang pilih objek yang akan di copy. Nah, ini di enter. Sekarang dipilih letaknya titik acuannya, copy letakkannya di mana. Misal ini adalah tanah kalian, yang di luar ini tanahnya orang. Kalau ini di luar ini tanahnya orang, berarti kalian tidak boleh membuat yang namanya tembok di atas tanah orang meskipun sedikit. Jadi ini letaknya harus asnya, misalkan saya letakkan di tepi. Nah, misal saya ambil di sini. Oke, biar kelihatan saya ambil di pojok sini. Ini titik acuannya. Saya klik, saya copy, saya letakkan sini. Nah, misal seperti itu. Pak, jika di luar sini ini tanahnya masih tanah pribadi, bagaimana Pak? Nah, kalau seperti itu, ya nggak apa-apa. Kalian letakkan di tengah-tengahnya, misal seperti ini. Saya copy ini. Oke, saya letakkan di tengahnya sini. Nah, langsung letakkan mau di copy di mana. Oke, seperti ini. Akan tetapi saat menggambar yang namanya kolom, di sini kalian nggak boleh ada ininya, kotaknya ini harus dihapus. Nah, dihapus. Oke, kalian akan ribet jika di sini menghapus satu persatu.
Waduh, ya kalau ini ada 4 cepat, kalau ada 10, ada 20, lah ini yang akan lama nanti. Oke, langkahnya nanti akan saya kasih tahu. Nah, misal ini seperti ini, akan menghapus satu persatu. Oke, karena akan lama, oke, akan saya kasih trik tercepat. Oke, saya hapus semua aja ini. Oke, saya hapus. Bagaimana trik tercepatnya? Trik tercepatnya yaitu buatlah kotak yang ini tadi, oke, sebagai blok. Oke, caranya adalah di sini sebelah kiri ada di sini tulisan make block. Oke, ini kalau gini membuat blok. Blok itu ya artinya menjadikan benda yang tadinya beberapa garis menjadi satu garis. Oke, oke, kalian pilih ini make block. Kalian kasih nama misalkan yaitu dikasih nama yaitu kolom. Oke, kolom ukuran 15 kali 15, mungkin seperti ini. Oke, spesifikasi on screen. Nah, ini base pointnya. Objeknya on screen lah, misalkan seperti itu. Oke, block width-nya. Oh, maaf, ternyata ini masih inci. Oke, saya ulang dulu. Saya mohon maaf. Langkah pertama yang belum saya ajarkan ke kalian kemarin itu yang setting awalnya. Setting awalnya yang perlu kalian setting yaitu menggunakan unitnya milimeter, sempat saya katakan waktu itu. Untuk settingnya mungkin ada yang ketinggalan waktu itu. Langkah paling cepat ketik saja UN. Oke, ketik UN, enter. Nah, ternyata di sini masih inci. Nah, ini kalian ganti milimeter. Oke, ini sudah milimeter. Waktu itu yang sudah saya setting, saya itu menggambar menggunakan AutoCAD 2010. Kebetulan hari ini saya menggunakan AutoCAD 2012. Saya lupa kalau yang 2012 belum saya setting. Oke, saya ulangi lagi. Untuk setting awalnya anak-anak, kalian ketik UN, enter. Nah, di sini dipilih satuan milimeter. Oke, baru ini semuanya milimeter. Oke, saya ulang lagi mulai awal semuanya. Oke, saya misalkan tadi punya tanah di sini, yang tanah yang sempit sekali, yaitu ukurannya 3 meter kali 4 meter. Yaitu kalian ketikkan 3000, 4000. Bentar. Oke. Ini langkah berikutnya kalau membuat tadi itu Dena, yaitu membuat kolom. Kalau membuat kolom tadi saya buat satu persatu akan lama. Oke, yang cepat yaitu membuat kotak kolom dulu, rectangle-nya dulu, yaitu ukuran 15 cm atau 150 mili kali 150 mili. Oke, enter. Oke, ini sudah jadi. Berikut tadi ini akan saya jadikan blok, yaitu bagaimana cara membuat blok. Boleh klik ini make block. Oke, atau ini dipilih dulu, dipilih terus make block, klik make block. Oke, make block, lalu kasih nama, misalkan kolom 15 kali 15. Oke, ini adalah blok. Coba kalau misalkan ini mengcopy bagaimana? Nah, kalau tepat di tengah seperti ini akan susah. Makanya tadi sempat saya gambarkan garis, yaitu ada garis tengah, garis bantunya. Oke, karena ini sudah jadi blok, klik saja 2 kali. Nah, oke, ini saya edit. Nah, bloknya akan diedit seperti ini jadinya.
saya akan membuat garis bantu. Oke, garis bantu misalkan tepat di tengah sini. Oke. Oke. Kalau sudah tinggal save. Mana ini save-nya ini? Nah, close block editor. Nah, save change. Nah, ini klik save lah. Ini akan jadi kotak seperti ini. Oke, sekarang untuk mengkopinya bagaimana? Tadi ketik CO, enter, select object, enter, pilih garis tengahnya ini. Oke, kalian pilih, di copy sebanyak mungkin. Oke, di enter. Nah, sekarang tadi kalian kan menghapusnya satu persatu. Oke. Agar menghapusnya tidak satu persatu, bloknya tadi kalian buka lagi. Oke, klik saja 2 kali bloknya tadi. Nah, klik 2 kali di OK. Nah, yang ini garis yang tengah ini tinggal dihapus, delete. Close block editor, save change. Nah, maka semuanya akan jadi seperti ini. Jadi langsung ngedit satu semuanya akan teredit seperti itu. Ini cara membuat kolom. Bagaimana tadi membuat blok. Oke. Berikutnya saya misalkan punya kotak lagi, yaitu yang saya ajarkan berikutnya yaitu rectangle. Stretch ini memperbesar, atau scale, scale ini memperbesar. Misalkan saya punya ukuran di sini 100 kali 100 rectangle-nya. Ternyata kecil loh. Saya ingin buatnya 1000 kali 1000 kok 100 kali 100. Nah, maka ini perlu diperbesar. Kalau 100 ke 1000 berapa kali? 10 kali. Maka kalian di sini tinggal klik scale, pilih objeknya, oke, di enter, pilih base pointnya titik awalnya yang untuk, nah di sini, mau di scale berapa kali? 10 kali. Nah, ketik saja di sini. Ini harus lurus 10, enter lah. Ini akan jadi besar. Ini ukurannya jadi yang tadinya 100 akan jadi 1000. Kita cek. Oke. Maaf. DI. Oke, cek. Nah, ini jadi 1000. Oke, itu manfaat dari scale. Misalkan ya itu tadi 100 ingin dijadikan 1000, ini scale. Stretch bagaimana? Sama saja. Stretch ini memperpanjang ini sebetulnya. Ya, tinggal klik aja. Misalkan stretch. Klik stretch. Klik objek. Enter. Pilih base point-nya. Oke. Setelah base point mau di stretch sampai dipanjangkan berapa? Misalkan jadi ke sini. Oh, saya butuhnya ke sini. Oh, maaf. Stretch-nya nggak berjalan dengan baik. Objek, enter, pilih base point, use source point as displacement. Oke, mohon maaf ternyata stretch-nya di sini nggak berjalan dengan baik settingannya. Oke, nanti dulu aja lah, karena ini harus ada yang di AutoCAD-nya yang perlu saya setting. Oke, saya lewati saja yang stretch. Oke, berikutnya yang perlu yang umum dilakukan, misalkan yaitu hedge yaitu arsiran.
arsiran yang digunakan pada tembok. Oke, saya akan buat di sini saya jadikan tembok. Oke, ini tembok. Saya ingin buat garis lagi, misalkan terserah pakai di copy boleh. Nah, gambar garis lagi boleh. Misal ini garis yang tadi saya copy DO, enter. Select object, enter. Oke, ini sudah jadi tembok. Oh maaf, ternyata nggak tepat. Oke, kalau nggak tepat bagaimana? Ya ditempatkan, ditarik pakai perintah move. Nah, pencet ini bisa, yang seperti panah 4 ini, atau ketik M bisa. M, enter. Pilih base pointnya, tepatkan di sini. Oke, ini sudah tepat garis. Ini perintah move. Oke, berikutnya bagaimana kalau memberikan arsiran? Memberikan arsiran yaitu kalian harus membedakan yang ini garis as, yang ini garis as, yang ini garis tembok. Ingat, di tembok itu di dalamnya ada batas, di luarnya ada spasi. Kalau spasi itu semacam lapisan semen. Bagaimana kalau seperti itu, Pak? Nah, kalian bisa mengcopy ini ke bawah. Misal ini saya copy. Kalau ini jaraknya 150 ke bawah, 150 mm atau 15 cm, maka spasi kira-kira dikurangi, saya anggap 15 cm. Nah, 15 cm bagaimana? Maaf, bukan 15 cm, 15 mili. Oke, kopikan saja ini garis yang ini 15 mili. Nah, ini cara membuat tembok. Ya, tinggal di copy saja. CO, enter. Nah, dipilih objeknya, enter. Pilih base pointnya. Ini ke sini. Oke, ditarik sejauh 15. Enter. Nah, sudah jadi. Oke, yang sini sama. Di copy. Oke. Enter. Ini pilih base pointnya, tarik ke atas sejauh 15 cm. Nah, oke. Jadinya seperti ini temboknya. Oke, kalian harus bisa membedakan mana yang tembok, mana yang as. Itu saya kan tadi. Oleh karena itu, garisnya yang ini, nah ini kalian masukkan layer sendiri. Misal ini saya masukkan layer sendiri. Oke, saya buat layer mana tembok, mana kolom, mana as. Maka di sini kalian harus buat layer. Oke, kita lihat layernya yang mana. Oke, klik ini layer properties. Oke, ini layernya masih 0. Nanti biar kalian tahu mana yang as, mana yang tembok. Oke, saya buat asnya dulu. Saya buatkan make new layer. Nah, anggap saja di sini as. Saya tuliskan as. Oke, yang as akan saya ganti warna di sini merah. Oke. Garisnya putus-putus diatur di sini. Oke, defaultnya seperti ini. Oke. Nah, ini maaf, ini continuous. Kalian ganti, misalkan putus-putus. ISO dasar. Ada yang seperti ini, kalian pilih. Yang as itu harus putus-putus, bisa seperti ini. Ini agak rapat. Nah, saya pilih yang ISO 02W100 cut lah. Ini. Oke, dipilih ini. Oke. Nah, maka nanti yang asnya ini harus putus-putus. Pak, ngaturnya gimana? Nanti aja, wis kari-kari. Sekarang as sudah seperti ini, putus-putus. Warnanya merah. Terus saya juga membuat tembok. Saya harus buat layer dinding.
Saya tulis dinding. Oke, dinding. Dinding saya ganti warnanya, misalkan saya urutkan kuning. Oke, dindingnya saya pilih kuning. Dinding harus lurus, tidak boleh garis putus-putus. Oke, saya rubah continuous untuk dinding. Oke, sekarang kita masukkan dindingnya. Oh ya, kolom juga belum. Saya ambil kolom saya kasih warna ketiga, misal hijau. Oke, kolom biasanya harus lebih tebal garisnya. Oke, nanti aja dulu ngaturnya. Oke, sekarang kalau kolom, masukkan kolom. Yang dinding masukkan dinding, as masukkan as. Oke, saya ini rubah ke as dulu. Oke, ini dipilih. Ini dipilih garisnya dulu. Terus ini masukkan as. Nah, ini maka sudah masuk layer as. Nah, ini garisnya putus-putus sebetulnya. Ngatur jaraknya nanti diatur. Ini masih terlalu rapat. Oke, sekarang yang ini saya masukkan ke bagian kolom. Tinggal diklik. Ini tinggal diklik mana yang mau dimasukkan kolom. Oke, klik. Nah, ini baru masukkan kolom. Oh, maaf. Kolomnya warnanya harusnya hijau. Ternyata belum diatur. Oke, maaf. Ini saya ganti hijau biar tahu bedanya. Oke, maka kolomnya ini akan berwarna hijau. Dindingnya bagaimana, Pak? Masukkan saja yang dinding ini. Oke. Ini diselect, masukkan dinding. Oke. Ini. Jadi membuatnya seperti ini. Jadi kolom sendiri itu lebih baik, terus as sendiri, tembok sendiri. Oke, itu membedakannya. Pak, saya ingin melihat misalkan garis asnya saja, maka lampunya di sini yang lain dimatikan. Dimatikan saja. Oke, maka yang tampil akan garis asnya saja. Pak, saya ingin melihat kolomnya saja. Ya ini, klik lagi aja. Yang lain dihidupkan. Oke. Yang apa tadi dinding dilihat kolomnya saja lah, ini tinggal dimatikan. Oke, ini harus diklik 2 kali dulu. Oke, nah, oke, ini akan terlihat kolomnya saja seperti itu. Ini gunanya kalau kalian menggunakan layer. Oke, saya hidupkan lagi semuanya aja. Ini untuk mengunci, nanti kalian coba. Bagaimana Pak mengunci? Nah, misalkan ini tampil asnya tapi dikunci. Ini saya kunci, misalkan asnya ditampilkan tapi saya kunci. Oke, nah ini tampil. Kalau sudah dikunci, ini tidak bisa kalian apa-apakan. Oh, maaf. Yang saya kunci ini tadi apa ini tadi? As, maaf. As yang saya kunci. Oke. Asnya sudah saya kunci. Ini nggak bisa diselect. Dihapus nggak bisa, cuma bisa dilihat saja. Ini fungsinya kunci seperti itu. Kalau ingin menghapus dan mengubah, ya baru kuncinya dibuka. Oke. Seperti itu. Berikut yaitu hedge yang saya ajarkan. Temboknya berupa hedge seperti apa? Oke, biar nanti saya arsirannya itu gampang. Di sini garis putus-putusnya, garis asnya akan saya sembunyikan. Oke, biar mudah. Asnya akan saya sembunyikan. Oke, seperti ini. Oke, hedge-nya adalah ketik hedge, HATCH, atau
Oke, ini heads diketik seperti ini, atau kalian pilih ini. Mana heads? Nah, pilih ini yang di sini. Nah, di sini heads seperti ini simbolnya. Oke, ketik boleh, pilih ini boleh. Saya ketik aja, saya lebih suka ketik heads, enter. Oke, setelah di enter, kalian pilih. Kalau dia itu dinding pasangan batu bata, oke, pasangan batu bata, pilih yang ini, ANSI 32. Kalau dia itu dindingnya kamar mandi, pilih ANSI 37. Oke, ANSI 32 dan ANSI 37. Oke, nanti saya praktekkan satu persatu. Oke, saya pilih ANSI 32 untuk pasangan batu bata. Oke, ANSI 32 di oke. Nah, sekarang dilihat ini skillnya berapa. Skillnya misalkan saya ambil katakanlah 50. Enter. Oh, maaf. Harusnya nggak di enter. ANSI 32 ini skillnya 50. Terus kalian pilih add pick point. Nah, letakkan di tengahnya. Nah, di situ. Oke, kalau sudah masuk sini, di enter, dilihat di previewnya bagaimana. Nah, ternyata seperti ini. Terlalu rapat. Wah, terlalu rapat, Pak. Di escape saja. Perbesar lagi skalanya. Misalkan jadi 150. Preview lagi. Oke, akan jadi seperti ini. Oke, nah dilihat, wah dilihat kurang lebar dikit lagi Pak, di escape misalkan jadi 200. Oke, di preview akan jadi seperti ini. Oke, saya rasa cukup, akan saya buat 200 saja. Oke, sebentar nak ya, saya ada telepon sebentar. Ada pertanyaan silakan nak, sambil karena saya ada telepon. Halo, aku sih ngajar sih. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, sekarang saya akan buat temboknya misalkan tadi. Nah, ini jika pasangan batu bata. Saya ingin tadi yang misalkan yang apa itu, misalkan dindingnya pada kamar mandi. Oke, pada kamar mandi bukan pasangan batu bata lagi. Oke, saya rubah. Oh, ternyata ini headsnya ikut yang kolom. Headsnya kalian harusnya ini membuat di layer tersendiri. Oke, saya buat di sini arsiran. Oke, biar tahu bedanya. Warnanya akan saya ganti biru ini. Oke, sorry. Oke, langkahnya seperti tadi. Ini tinggal dipilih, masukkan kolom. Oh, kolomnya kok nggak berubah ini arsirannya. Arsiran bukan hijau ini. Harusnya biru. Oke, ini dipilih dulu. Masukkan arsiran. Nah, ini. Jadi sudah tahu bedanya mana arsiran, mana dinding, mana kolom. Oke, berikutnya yang ini tadi misalkan dinding pada kamar mandi. Oke, bagaimana caranya Pak? Langkah tercepat bagaimana? Ini gambar garis lagi boleh. Kalau saya akan saya copy. Yes, pokoknya nanti ini terserah kalian. Arsirannya saya sembunyikan. Saya tinggalkan tembok dan dinding sama kolom. Oke, akan saya tampilkan itu aja.
Oke, ini akan saya copy cara cepat. Di select, CO, enter. Oke, saya pilih. Daripada saya membuat garis lagi. Oke, sudah jadi tembok. Oke, namanya kalau dinding kamar mandi itu adalah truss ram. Oke, saya akan memberi heads truss ramnya di sini, yaitu headsnya truss ram. Tinggal ketik heads, H, enter. Oke, yang tadinya ANSI 32, pilih yaitu ANSI 37. Enter. Oke, kita coba add fit point. Oke, enter, di preview. Nah, ternyata masih terlalu rapat. Escape, diketik. Nah, saya buat misalkan 350. Preview. Masih terlalu rapat. Saya skip lagi. Saya buat 450. Preview. Oke, mungkin seperti ini cukup. Oh, maaf mas, kalau nanti di print kurang. Oke, saya buat seperti ini, saya buat 500. Oke, ini adalah truss ram. Oke, kalau sudah cocok baru di enter. Oke, hasilnya bagaimana akan saya tampilkan semuanya. Lampunya hidupkan saja semua. Oke, ini tembok yang atas dan tembok yang bawah sudah. Oke, Pak, tembok tangan yang kanan dan kiri bagaimana? Nah, itu nanti urusan kalian. Oke, oh maaf, ternyata di sini headsnya belum masuk, headsnya arsiran. Tinggal klik saja, klik masukkan arsiran. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak nak? Silakan. Ini sambil saya record. Oh, ternyata ada yang gabung dan telat. Ya, mohon maaf Alia. Oke, mohon maaf Alia, baru tahu karena tadi sudah sibuk ngajar. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Yang telat nanti ini sudah saya record.